Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Pada video sebelumnya, Dongkrak Botol Channel sudah berbagi tips dan cara untuk mengoperasikan forklift. Dijamin 10 menit langsung bisa, karena mudah sekali cara pengoperasiannya. Pada kesempatan kali ini, Dongkrak Botol Channel masih membahas tentang forklift, namun dengan judul yang berbeda. Di sini sudah ada forklift dengan merek Komatsu, dengan kapasitas angkatnya 3 ton. Namun tahun pembuatannya lebih muda, ini tahun 2018. Secara umum masih sama untuk tahun 2017 dan 2018. Tipikal unitnya masih sama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara maintenance dan perawatan pada forklift ini. Yang harus kita siapkan, penampungan oli bekas, kemudian alas untuk kita ngolong di bawah forklift ini, kemudian kunci, bisa menggunakan handle L ataupun handle T, dan kunci shock 17 untuk membuka baut pembuangan olinya. Untuk informasi, forklift Komatsu ini menggunakan engine Komatsu. Nameplate engine-nya bisa kita lihat pada bagian cover penutup engine yang berada di atas. Di sini bisa kita lihat engine modelnya 4D94LE, kemudian ada displacement-nya 3053 liter, dan engine number-nya bisa kita lihat pada nameplate tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan membuka plug pengisian oli ini dengan menggunakan tang. Hal ini bertujuan supaya oli yang keluar dari bawah karter, dari baut pembuangan yang nanti kita akan buka, oli bekasnya mengalir secara lancar dan tidak tersendat-sendat. Sekarang kita akan mengolong untuk membuka baut pembuangan oli engine. Alas sudah kita siapkan. Kita ambil posisi mengolong, posisi tidur. Kita buka baut pembuangan oli ini. Jangan lupa oli bekas dari engine ini kita tampung di penampungan yang sudah kita siapkan di awal tadi, supaya tidak tercecer di lantai dan lantai menjadi licin. Sambil menunggu oli engine habis kita drain, kita bersihkan juga baut pembuangan oli ini. Kita tunggu sampai oli engine-nya benar-benar habis. Kita tunggu saja sampai benar-benar oli engine ini habis. Sambil menunggu, kita akan buka terlebih dahulu filter olinya. Filter oli ini sudah saya kendorkan dengan menggunakan kunci filter. Jadi tinggal diputar saja ke kiri sampai filter oli ini benar-benar terlepas. Sebelum filter oli yang baru kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu kulirnya serta bagian sisi-sisi samping yang melingkar tempat dudukan filter oli ini. Setelah kita pastikan bersih,
Selanjutnya kita pasang filter oli yang baru. Oli engine sudah terkuras habis. Kita bersihkan bagian permukaan karter ini. Kemudian kita akan pasang kembali baut pembuangan oli ini dan kencangkan dengan menggunakan kunci. Selanjutnya kita siapkan oli engine untuk unit forklift ini. Untuk oli engine kita menggunakan oli SAE 40 atau bisa juga menggunakan oli 15W40. Untuk kapasitas oli dari forklift ini yaitu 8,5 liter. Kita isikan oli engine yang baru ini dari lubang pengisian oli di bagian atas. Oli engine sudah terisi 5 liter. Sekarang kita akan menambahnya 3,5 liter lagi supaya sesuai dengan kapasitas oli pada engine ini. Selanjutnya kita cek level oli engine pada dipstick olinya. Kita bersihkan dipsticknya terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan ada 2 garis. Garis di bawah level low dan garis di atas level high, yang artinya kapasitas oli sudah tercukupi ataupun sesuai dengan kapasitas engine-nya. Kita masukkan dipsticknya. Kita bisa lihat di sini level olinya sudah berada di level high, yang artinya oli engine sudah cukup. Sekarang kita tutup kembali plak penutup oli ini dan kencangkan dengan menggunakan tang supaya plak ini tidak lepas ketika unit sedang operasi. Selanjutnya kita akan membuka dan membersihkan saringan udara dari unit ini. Bersihkan saringan udara ini dengan menggunakan kompresor.
semprot bagian dalamnya saja, jangan bagian luarnya, supaya debu yang berada di dalam saringan udara ini terbuang keluar. Setelah bersih, kita pasang kembali saringan udara ini. Jangan lupa kita cek juga oli hidroliknya. Kita tarik penutup oli hidrolik ini, dan di bawahnya ada dipstick oli. Pastikan level oli hidrolik berada pada penanda titik bagian atas, yang artinya level oli hidrolik sesuai dengan kapasitasnya. Kita masukkan kembali dipstick sekalian penutup oli hidrolik ini, kita tekan sampai benar-benar rapat. Kemudian di sebelahnya kita cek juga kapasitas air radiatornya. Untuk unit ini kita cukup mengecek lewat reservoir airnya. Kita buka penutup reservoirnya, kita gunakan jari telunjuk kita untuk mengecek batas air reservoir ini. Apabila jari telunjuk kita menyentuh air reservoir, berarti air reservoir ataupun air radiator ini masih cukup. Demikianlah cara melakukan perawatan dan maintenance pada unit forklift ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa, apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kami pasti akan menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.